Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Qari, channel yang membahas seputar ilmu faraid atau ilmu mawaris. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari akun chat. Kali ini kita menjawab pertanyaan dari akun chat. Beliau bertanya masalah warisan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan bagaimana kalau kasus jika kedua orang tua meninggal, ayah dan ibu, dan ahli warisnya 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, sedangkan kakek dan neneknya sudah pada meninggal. Ya, ini maksudnya kedua ibu bapak, ayah ibu tadi ya, sudah meninggal. Bagaimana rumus cara perhitungannya? Syukron Ustaz, mohon penjelasan. Jadi pertanyaan ini kami sudah komen di kolom komentar untuk memastikan ya. Kami tanya siapa terlebih dahulu meninggal antara ayah dan ibu. Kemudian beliau menjawab, oh ya, iya maaf, ayah saya terlebih dulu yang meninggal Ustadz. Kemudian kami tanya lagi, waktu ayah meninggal udah diselesaikan pembagian warisnya? Beliau jawab belum. Oke. Kemudian kami tanya lagi, ketika ayah wafat apakah beliau masih punya orang tua? Kemudian beliau menjawab sudah meninggal lebih dulu Ustadz. Oke. Berarti ketika ayah meninggal, kita anggap seluruh ahli waris sepakat semua aset ayah diserahkan kepada ibu untuk dikelola sementara. Maka sekarang kita fokus saat ibu wafat saja. Jadi rumusannya bagaimana Ustadz? Kemudian itulah pertanyaan beliau, dan kemudian kami tanyakan kepastiannya. Dari yang kami pahami, beliau kan meninggalkan yang duluan meninggal itu ayah beliau. Kemudian pembagian warisnya belum diselesaikan, karena ini kan 2 kasus, harusnya satu-satu. Tapi kata beliau belum Ustaz. Jadi kita anggap saja ketika ayah beliau meninggal, harta warisan yang diterima oleh ibu beliau, yaitu istri mayit, kemudian anak-anaknya yang 8 orang ini, 5 laki-laki dan 3 perempuan, kita anggap mereka ini ahli waris sepakat, udah semua harta ini pakai oleh ibu dulu, pinjam gitu kan. Semua aset udah diserahkan sama ibu untuk dikelola dan dipakai seperti rumah, ditempati dan lain-lain. Maka berarti kita fokus harta yang ditinggalkan ayah itu sudah ke ibu semua. Sekarang ibu itu meninggal, berarti aset yang ada punya ayah dan ibu ini sekarang dibagi kepada 5 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ini sangat simpel dan sederhana saja ya. Seseorang wafat meninggalkan, berarti ibu meninggalkan 5 anak laki-laki. 5 anak laki-laki. 5 anak laki-laki. Kemudian 3 anak perempuan. Bagaimana cara rumusnya atau cara pembagiannya Ustaz? Ini sangat mudah, Bapak Encep ya. Ini sangat mudah saja. Jadi kan anak laki-laki ini kan bagian mereka setiap orang 2, berarti setiap masing-masing 2, sebanyak 5 orang. Berarti 2 tambah 2 ini 10 jumlahnya kan, 10. Sedangkan anak perempuan tadi setiap bagian 1 orang 1, berarti 3. 10 tambah 3 sama dengan 13. Berarti ada 13. Nah, ya kan bagian mereka ini ada 13. Yang mau dibagi itu ada 13. Jadi sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki atau laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat bagian perempuan. Berarti berapapun jumlah aset yang dimiliki oleh ibu ini yang meninggal, berapapun jumlahnya, contohnya ada berapa lah, kita anggap aja 26 juta atau miliar lah. Ada 26 miliar. Udah dibagi saja 13.
26 miliar dibagi 13 sama dengan 2 miliar. Udah 2 miliar. Maka 2 miliar dikali dengan bagian masing-masing anak laki-laki 2 kali 2 berarti 4, ya kan? Maka setiap anak laki-laki 4, 4, 4, 4, 4. Jumlahnya berapa nih? 20. Ya kan? Anak perempuan adalah 3. Satu bagian mereka 1 kan, dikali 2. Berarti setiap anak perempuan dapat 2, 2, 2 sama dengan 6. Berarti 20 tambah 6 sama dengan 26 miliar. Udah selesai. Nah, ini sangat singkat saja dan sederhana saja. Jadi ketika ahli warisnya ada 5 laki-laki, 3 perempuan, maka harta dibagi 13. Berapapun jumlah hartanya, asetnya, rumusnya berapa. Contohnya ibu ini wafat tadi, meninggalkan, kita anggap berapa ya, 7.550.000 contohnya. Nah nih, bagaimana? Maka menggunakan kalkulator saja dibagi 13. Berapa hasilnya? Nah, maka berapapun hasilnya udah. Kalau gampangnya, kalau saya mengajarkan anak-anak, contohnya di 7.550.000 dibagi 13. Ditumpukkan, 1 tumpuk, 2 tumpuk, 3 tumpuk, sampai 13 tumpuk adalah tumpuk hard duit. Di situ kan setelah 7.550.000 tadi dibagi 13 ada 13 tumpuk, setumpuk. Gitu kan? Maka setiap laki-laki mengambil 2 tumpuk, 2 bagian. Udah, oh kamu anak laki-laki, situ ada 13 tumpuk, ambil laki-laki masing-masing 2 tumpuk. Kamu yang perempuan kena bagian 1, ambil 1 tumpuk. Udah selesai. Nah, jadi semoga video kami ini membantu menjawab Bapak Encep ya. Udah akun ini, komentar kami dengan beliau ini udah hampir 2 hari ya. Baru kali ini saya ada punya waktu luang. Semoga video ini membantu beliau. Kepada ahli keluarga, kami juga sangat senang disebabkan ternyata umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, sangat peduli pembagian waris ini, mau ikut sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya saja para umat Islam hari ini susah mencari tempat bertanya, bertanya yang bisa dipercaya, yang dapat dipertanggungjawabkan, gitu kan. Jadi mohon maaf apabila ada kesilapan kata atau terlalu cepat atau apa, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat Abqori yang lainnya. Kalau seandainya mempunyai kasus yang serupa, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila video ini bermanfaat, silakan share, silakan like, silakan di subscribe channel kami. Namun apabila tidak bermanfaat dan tidak suka, boleh dislike dan jangan di share dan jangan juga di subscribe. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.